Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab tentang surat berharga. Nama saya Iib Widiani Tias. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari surat berharga. Surat berharga dalam bahasa Belanda disebut dengan wertpapier atau di negara-negara Anglo-Saxon dikenal dengan istilah negotiable instrument, yaitu surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Contoh, wesel, cek, sertifikat deposito, bayar giro, kartu kredit, kartu ATM, dan sebagainya. Surat berharga dapat juga didefinisikan sebagai sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perbankan menyatakan surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lainnya atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar utang. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hukum surat berharga. Yang pertama yaitu hukum tertulis, itu terdapat dalam KUHD dan BW. Yang kedua hukum tidak tertulis, hukum yang muncul dari praktek atau kebiasaan yang muncul. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang surat berharga, yaitu fungsi dari surat berharga. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran juga sebagai alat menukar, maka surat berharga itu mempunyai fungsi seperti uang tunai. Contohnya seseorang yang membeli barang membayar dengan selembar cek. Yang kedua yaitu fungsi sebagai alat bukti perikatan dasar. Surat berharga dapat membuktikan adanya perikatan dasar yang menyebabkan diterbitkannya surat berharga. Hal ini disebabkan karena bentuk dari surat berharga itu sendiri yang menunjukkan adanya perikatan dasar. Contohnya seperti surat sanggup. Dari bentuknya sebagai surat sanggup, maka orang akan mengetahui adanya perikatan dasar berupa utang piutang. Contoh yang kedua seperti surat saham. Maka dari surat saham tersebut dapat menunjukkan perikatan dasarnya, yaitu berupa perjanjian pernyataan modal untuk membentuk suatu perseroan terbatas. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai mengalihkan hak. Surat berharga dapat berfungsi untuk memindahkan hak tagih yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adalah cek yang dipindah tangankan dari satu orang ke orang lain. Maka hak tagih yang ada pada cek tersebut berpindah atau beralih dari pemegang yang satu kepada pemegang yang lainnya. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai alat atau sarana berinvestasi. Sebagai sarana berinvestasi, maka surat berharga dapat berfungsi sebagai alat untuk berinvestasi bagi pemiliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan surat berharga. Menurut isi perikatan dasarnya, menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya itu konasemen. Yang kedua surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. Kemudian yang ketiga, surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang atau utang piutang, misalnya wesel, cek, surat aksep, promis, dan kwitansi. Kemudian surat berharga dalam lembaga keuangan, yaitu yang pertama surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya sertifikat deposito, simpanan giro, dan cek. Yang kedua, surat berharga pada lembaga keuangan non-bank, misalnya efek atau pasar modal, interbank call money.
Kemudian yang ketiga, surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional. Misalnya, bill of lading atau koresmen, dokumen barang seperti invoice atau faktur, dan polis asuransi. Selanjutnya, surat berharga dalam KUHD. Ketentuan tersebut diatur dalam buku 1, titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisikan tentang yang pertama, wesel atau wisel atau bill of exchange atau draft. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberi tanggal dan ditandatangani di suatu tempat di mana penerbit atau tracker memberi perintah tak bersyarat kepada tersangkut atau betrokene untuk membayar sejumlah uang pada hari bayar atau fair value kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut penerima atau namer atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Kemudian yang kedua adalah cek. Cek adalah suatu surat berharga yang memuat kata cek yang bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitnya yang merupakan perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak pemegang atau pembawanya di tempat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah surat sanggup atau promes. Surat sanggup merupakan suatu kontrak yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak atau pembayar untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya atau pihak yang dibayar. Kemudian yang keempat adalah kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penanda tangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atau atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Kemudian yang kelima adalah saham. Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Kemudian yang terakhir adalah delivery order. Surat jalan adalah dokumen yang berfungsi sebagai surat pengantar atau barang yang tercantum di dalamnya yang ditujukan kepada customer atau pembeli atau penerima yang ditentukan oleh pembeli dan mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya mulai dari keluar perusahaan sampai memasuki wilayah milik customer, sehingga barang dengan kuantiti spesifikasi yang disertai dengan informasi lainnya diterima oleh customer. Surat jalan terkait langsung dengan persediaan. Saya Novia Permatadia Ayu Primarjuni akan menjelaskan tentang surat berharga ditinjau dari hukum Islam. Adapun instrumen yang diperdagangkan yaitu berupa surat berharga atau sekuritas atau efek. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 UU PM, efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, kontrak bekerja atas efek. Surat berharga merupakan dokumen telah diatur dalam undang-undang, tetapi kadangkala dalam segi perspektif Islam, surat berharga tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sehingga pemerintah Republik Indonesia membuat aturan mengenai surat berharga yang dengan syariat Islam. Surat berharga syariat negara atau SBSN atau dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariat. Perubahan yang akan menerbitkan SBSN ini atau Special Purpose Fake SPF. SBSN atau sukuk negara ini adalah suatu instrumen utang piutang tanpa ribet sebagaimana atau obligasi, di mana sukuk ini diterbitkan berdasarkan suatu aset acuan yang sesuai dengan prinsip.
Tujuan diterbitkannya selain sebagai bentuk surat berharga yang sesuai syariat, juga untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara atau bisa disebut APBN tersebut, membiayai penggunaan proyek. Pihak yang terkait dengan penerbitannya adalah yang pertama penerimaan atau originator, yang kedua perusahaan penerbitan atau SPSM, yang ketiga syariah compliance endorsement atau SCE, yang keempat pemegang saham SPSM atau investor.